Artinya pemerintah kurang support soal ini. Ya saya katakan bukan kurang, tapi tidak Support. Tidak support sama sekali. Saya ketemu Bu Jessica lagi ini. Yes. Yang kedua kalinya di ruang ini. Iya. Dengan Terima semangat kasih, yang sama Bu Jessica. Sama-sama. Semangat yang sama untuk apa ini, Bu? Untuk keinginan memulihkan ya. Memanusiakan manusia mungkin yang lebih tepat ya. Pecandu ya, Yes, pastinya ya. pasti pecandu. Karena kalau ketemu Bu Jessica ya kita bicaranya soal pecandu narkoba. Iya. Lebih dikenalnya seperti itu. Bu, Ya. apa yang berat menangani teman-teman pecandu saat ini di IPW Ecclesia Kediri Foundation? Ya. Yang paling berat adalah ketika kita merasa berjalan sendiri, Kak. Ya. Kalau menghadapi pecandu, ya dari dulu udah seperti itu. Artinya kita berhadapan dengan orang yang kehilangan kesadaran untuk hidup normal itu, hidup sesuai dengan norma aturan itu seperti apa. Itu sepertinya sudah satu hal yang biasa gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana kita memaksimalkan dari kegiatan memanusiakan manusia ini, ya itulah yang paling berat. Kenapa saya katakan berat? Karena tidak bisa datangnya dari si keluarga pecandu itu sendiri atau dari kami-kami ini sebagai konselor adiksinya atau pendampingnya. Tapi ini membutuhkan juga dukungan dari semua pihak. Lebar jadi ceritanya. Itu kalau menurut kami yang paling berat tuh di situ ya. Selama ini dukungannya seperti apa? Dukungan ya dari berbagai pihak. Berbagai pihak ya. Kalau saya katakan dukungan ini ya, ini di sini jadi sakit rasanya. Kenapa? Ya, Kenapa sakit? Karena gini ya, kita kembali dulu kepada tujuan dari negara ini ya, yang ada di dalam undang-undang. Negara itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan dari sumber daya manusia, karena sumber daya manusia inilah yang akan melaksanakan pembangunan. Jadi seperti itu mungkin kalau saya ambil benang merahnya tujuan dari negara. Nah, orang yang dikatakan pecandu, ya kita sepakati dulu, mereka ini adalah orang sakit, ya kan? Mereka bukan kriminal, mereka ketergantungan dengan obat, dan orang yang ketergantungan dengan obat itu pastinya mereka adalah orang yang sakit. Nah, disinilah yang saya bilang kita kembalikan kepada kewajiban dari negara untuk meningkatkan derajat kesehatan. Artinya di dalam memulihkan seorang pecandu ini nggak bisa hanya dari kita-kita saja, begitu Kak, atau dari penegak hukum yang menyerahkan kepada kita institusi penerima wajib lapor, atau dari orang tuanya yang secara mandiri membawa anggota keluarganya, tidak. Karena dari hulu sampai ke hilir ini harus benar-benar terpadu. Nah ini kalau dibilang kendalanya di mana, beratnya di mana, ya ini kalau kita sudah berbicara rangkaian dari proses pemulihan itu, nah ini dia di sini sudah mulai bergejolak lagi nih rasanya nih. Begitu. Artinya pemerintah kurang support soal ini. Ya saya katakan bukan kurang, tapi tidak support. Tidak support sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena rehabilitasi itu adalah tujuan dari Undang-Undang Narkotika. Nah, Undang-Undang Narkotika itu dibentuk adalah untuk supaya negara kita ini benar-benar bersih dari narkotika. Tapi undang-undang hanya sekedar undang-undang kalau menurut kita sebagai konselor adiksi ya. Karena jelas di dalam Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis itu adalah merupakan jaminan dari negara buat mereka-mereka yang sudah menjadi korban. Kemudian di pasal 54 itu jelas, mereka yang sudah ketergantungan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, mereka wajib. Artinya kalau wajib, ini bukan sekedar pilihan, lu mau direhab atau tidak. Tidak seperti itu. Wajib berarti tidak boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan, kan seperti itu. Nah, ketika berbicara wajib dan itu yang menetapkan negara, harusnya negara ini berperan, bukankah begitu? Ya. Nah, ini rasa-rasanya tidak seperti itu ya.
Menjadi tidak wajib akhirnya. Ya, Seperti menjadi tidak menjadi tidak wajib. wajib. Ya, menjadi tidak wajib. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah tidak, saya katakan tidak. Saya jelas tegas saya katakan tidak ada kepedulian. Begitu. Apakah itu terkait dengan regulasinya Yes, atau mungkin kebijakan betul. yang lain? Jadi saya melihat nih, kebetulan saya melakukan penelitian ya terkait dengan pengaturan rehabilitasi Ya. dalam disertasi saya. Jadi dalam regulasi kita itu kan jelas nih, jelas kata wajib gitu kan. Kemudian di salah satu pasal dalam Undang-Undang 35 2009 itu bahwa mereka yang melaporkan diri tidak dipidana. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 25 tahun 2011. Jadi setelah Undang-Undang Narkotika ini lahir. Artinya wajib bagi para pecandu narkotika dilaporkan atau melaporkan diri ya, mereka di tempat rehabilitasi sehingga mereka tidak dipidana. Ya, ini sebenarnya sudah nyambung, ini sudah merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah sebenarnya untuk benar-benar Indonesia ini bisa dikatakan diminimalisir lah peredaran gelap narkotika. Tapi ini leading sektoralnya ya, kalau kita melihat dalam undang-undang ini kan ada dua nih Kak, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sejauh ini menurut saya tidak ada masalah gitu. Justru masalahnya ada di Kementerian Sosial. Ya, ada masalahnya di sana kenapa? Karena induk kita. Jadi kita ini ibarat anak-anak ayam. Ya kan? Induk kita, induk kita ini sudah nggak ada lagi direktorat rehabilitasi yang ada di Kementerian Sosial itu yang mengatur semuanya, mulai dari SDM, mulai dari kelembagaan gitu ya, sudah nggak ada lagi Kak. Itu jadi kita ini kehilangan fondasi ya, rumah lah kalau menurut saya lebih tepat, kehilangan rumah untuk kita mengadu, untuk kita membahas bagaimana keberlanjutan dari kegiatan pemulihan. Seperti itu. Itu induknya yang di Kemensos itu memang sengaja ditiadakan atau itu hasil evaluasi? Ternyata pecandu di Indonesia sudah berkurang gitu. Oh iya. mungkin ya. Kalau pecandu di Indonesia ini sudah berkurang, setiap hari tidak perlu ada lagi tayangan-tayangan ungkap kasus 1 kilo sabu, beribu-ribuan ton pil gitu ya. Terakhir di Malang ini ya kalau nggak salah itu. Nggak perlu lagi kita melihat tayangan-tayangan seperti itu. Ironisnya semakin hari kita dipertontonkan dengan ungkap-ungkap kasus yang luar biasa, saya bisa membayangkan berapa mereka yang harus dipulihkan yang menjadi tanggung jawab negara. Disinilah yang menjadi keprihatinan kita ini ya, yang benar-benar berkecimpung di situ Kak. Gimana tadi saya katakan, aduh di sini jadul rasanya langsung nyeri deh. Tadi kan Bu Jessica menyampaikan IPWL ini ada karena ada undang-undang tadi ya. Yes. Undang-undang narkotika. Betul. Undang-undang 35 2009. Dan itu adalah wajib bagi pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi. Tetapi di sisi lain tadi Kemensos sudah tidak ada lagi lembaga atau mungkin regulasi yang tadi seolah-olah menjadi tidak wajib lagi. Iya. Apakah ada peraturan baru setelah jadi Undang-Undang 35 ada Permensos yang baru. Jadi kalau dulu ini kan dipisah-pisah nih ya. Jadi untuk rehabilitasi narkotika sendiri, kemudian pelayanan anak, pelayanan disabilitas, sekarang sudah menjadi satu. Namanya program atensi ya. Jadi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial di situ satu induk, satu layanan ini dengan berbagai manfaat yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi dampaknya ke kita ini, SDM kita yang dulu diangkat oleh Kementerian Sosial, kemudian ditempatkan di lembaga-lembaga IPWL, ya, ini ditarik Kak. Oh, iya. Ya, ditarik. Jadi SDM ini ditarik, ditempatkan di dinas sosial masing-masing. Wajib mereka setiap hari berada di dinas sosial. Berarti di IPWL sekarang sudah tidak ada orang Kemensos ya? Tidak ada, gitu.
Itu yang tadi saya katakan, bagaimana program jaminan, ya bukan program saya katakan ini, tapi jaminan pengaturan rehabilitasi yang menjadi kewajiban negara terhadap SDM ini, para SDM yang sakit ini, bagaimana bisa berjalan. Itu jadi ya itulah kendala yang utama. Dampaknya apa? Dampaknya sangat berdampak. Artinya begini, teman-teman konselor ini sedang meramut, ya, memulihkan, mendampingi. Satu SDM ini dia hanya diizinkan menurut NSP, norma standar prosedur rehabilitasi, itu hanya pegang 5 pasien. Dan satu SDM, satu konselor adiksi, dia punya tanggung jawab 24 jam terhadap yang dia penerima manfaat sosial ini. Nah, ketika aturan yang ada di Kementerian Sosial ini diberlakukan, mereka harus berada di dinas sosial untuk mengerjakan disabilitas, anak, pendataan, pelayanan-pelayanan sosial lain. Mereka otomatis tidak bisa maksimal di sini, ya kan? Pasti mereka tinggal. Itu yang kendala kita yang utama itu ada di SDM, gitu. Kemudian kendala dampaknya lagi apa? Ketika tidak ada SDM, sementara IPWL ini belum dicabut, ya belum dicabut, otomatis dari penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, putusan pengadilan, dari kepolisian ketika melakukan penangkapan, ternyata barang buktinya di bawah ketentuan, kan harus direhab, ya kan? Tetap diantar di IPWL. Bu Jessica, ini kami mau menyerahkan tersangka bla 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 gitu. Dari kejaksaan, penghentian penuntutan karena ditemukan memang sesuai dengan peraturannya harus direhab. Apakah kami harus menolak? Sementara kami masih berstatus sebagai IPWL. Tetap diterima. Ya haruslah kita terima. Iya, sebagai tanggung jawab moral kita dan sesuai ketentuan, kita tidak boleh menolak. Terus kita di sini larinya kepada siapa? Kita sudah tidak punya induknya. Itu tadi makanya saya katakan antara ada dan tiada. Gitu. Berarti kan masih banyak orang yang melapor. Banyak. Dengan kondisi mereka sudah sangat kecanduan. Iya, karena saya yakin BNN juga melakukan sosialisasi. Preventif adalah bagian dari tanggung jawabnya BNN. Ayo Bapak Ibu yang tahu orang menyalahgunakan narkotika, laporkan supaya tidak dipidana. Orang kan pada melakukan itu. Dengan kondisi saya katakan pincang gini Bu ya. Iya. Bagaimana menangani mereka yang kecanduan dengan kondisi pincang saat ini? Ya itu tadi ya, karena IPWL, satu-satunya IPWL yang ada di Kediri ini adalah Eklesia, dan Eklesia memang berdiri tujuannya memang untuk pelayanan. Inilah nafas yang menghidupkan kegiatan pemulihan yang saat ini berlangsung. Artinya meskipun begitu berat, ya saya katakan perjuangannya saat ini tuh begitu berat, kita kembali lagi kepada panggilan dari seorang pendiri Eklesia ini. Jadi meskipun ada banyak kendala yang seharusnya mungkin kita bisa tutup gitu ya. Ya karena semangat itu kita tidak bisa lakukan itu. Meskipun kalau misalnya ada 10 orang yang melapor, apakah itu dibatasi atau tidak? 10 tetap kita diterima terima semuanya? Iya, tetap kita terima. Ada 20 diterima semua? Terima. Tetap kita terima. Karena fasilitas kita juga terbatas, ya mungkin kita akan pilih mana yang lebih berdasarkan hasil asesmen yang memang tidak bisa dijadikan rawat jalan, ya kita tetap harus terima ke rawat inap. Jadi nanti kita atur jadwalnya, begitu Kak. Saya meyakini kondisi ini juga tidak hanya dialami oleh EKF ya, di Kediri, tetapi juga seluruh IPWL se-Indonesia. Seluruh Indonesia.
Ada berapa yang sudah gugur atau sudah tidak mampu bertahan sepengetahuan Bu Jessica? Untuk Jawa Timur ketika kita ditetapkan sebagai IPWL 2015 itu ada 200-an lebih loh, hampir 300. Jawa Timur 200 lebih. Iya, sekarang mungkin ya 79-an ya. 79. Sekitar itulah 79 80. Lebih sudah. Yes. Itu yang sisa ini tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu, iya. Gitu ya? Yes. Jadi tinggal ya begitulah keadaannya. Tinggal nunggu setahun atau 2 tahun lagi gitu. Betul. Tapi kalau Bu Jessica melihat bagaimana dengan Eklesia, apakah mampu bertahan sampai beberapa tahun ke depan atau juga sama kondisinya? Tinggal hitungan tahun aja. Ya itu tadi ya. Kita manusia juga lah kalau saya bilang ya. Terkadang ketika kita mengalami, aduh banyak sekali nih yang harus dikirim, kayak kapan hari itu akhir tahun lalu tuh Polres Kediri itu kirim 15. Ya kan, kirim 15. Nah, ketika banyak yang dibawa itu mulai akhirnya ini hati ini kan mulai menjerit lagi gitu kan. Gimana kita menampung mereka gitu, karena mereka juga butuh makan. Sehari 3 kali loh makannya ya. Ya, belum untuk para pembimbing rohani kita punya 40 ustadz Kak, punya pembimbing rohani yang lain juga gitu. Terus bagaimana ketika mulai ini ya berkecamuk seperti itu, terus nanti gimana ya mereka ya itu. Terkadang ada apakah kita mau berakhir, tapi setiap kali kita mau nggak perlu lagi, justru semangat itu semakin berlipat-lipat gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, yuk kita putar-putar gimana caranya. Sehingga saya akui teman-teman di Eklesia itu sangat kreatif untuk mengatasi kesulitan. Jadi kalau ditanya terus mau sampai kapan, ya keyakinan kami ya forever. belum ada kepikiran untuk kita menyerah sampai saat ini. Meskipun kita terus berdoa, semoga ini bisa, keadaan situasi seperti ini bisa mengetuk hati negara lah ya, untuk coba ditinjau kembali kebijakan-kebijakan yang menurut kami tidak manusiawi. Selain tadi soal nurani Bu, apa yang membuat Eklesia saat ini sampai saat ini ya masih bisa eksis? Yes, karena kami Indonesia. Karena kami Indonesia, ya ini paling dalamnya kan di situ ya. Jadi berangkat kepada keinginan saya pribadi sebagai pendiri Eklesia, kalau bisa hidup saya ini bisa membawa manfaat, kenapa tidak? Dan saya sangat yakin bukan satu hal yang berjalan begitu saja. Tuhan tempatkan saya pada pelayanan ini, pelayanan yang menurut saya no profit ya, tapi benar-benar disinilah saya melihat bahwa hidup saya di sini bermanfaat. Tapi langkah tadi untuk ya supaya regulasi ditinjau kembali, sehingga tadi jadi semua pecandu itu harus direhab. Gitu. Ada nggak langkah seperti itu? Selain kita tetap harus bagaimana membuat kegiatan rehabilitasi ini tetap berjalan, artinya tidak terpengaruh dengan beratnya kendala yang harus kami hadapi. Di satu sisi saya juga dengan teman-teman yang ada di dalam forum komunikasi IPWL se-Indonesia, Forsos Napsa itu kita membuat kegiatan-kegiatan pendekatan secara persuasif maupun kita lakukan sesuai dengan jalurnya untuk kita mempertanyakan. Jadi sudah hampir 2 tahun ini perjuangan kita sampai hari ini, ya, supaya paling tidak, kalaupun memang peraturan yang dulu mungkin dirasakan ini belum maksimal hasilnya, ya mungkin kebijakannya tetap tidak bisa lari lah dari apa yang dimaksud oleh tujuan undang-undang narkotika. Itu yang sedang kita perjuangkan sampai saat ini. Ya. Dampak buruknya apa Bu kalau misalnya semua IPWL ini akhirnya gugur? Semua pecandu di penjara. Semua di penjara pasti? Yes, ya. Semua pecandu di penjara.
Di mana tempat mereka untuk melaporkan diri? Iya. Dan itu tidak baik untuk pecandu. Kalau semuanya di penjara. Kalau menurut saya bukan tidak baik buat pecandu saja ya, tapi sangat berbahaya buat ketahanan negara ini. Habis karena ketika seorang pecandu ini tidak dipulihkan, tidak diobati, tidak disembuhkan, mereka terus akan meminta loh Kak. Nah kalau mereka akan meminta terus, pasarnya lalu lintas peredaran gelap narkotika ini kan susah untuk dihentikan. Kenapa? Banyak yang minta gitu. Kalau mereka nggak gunakan kan Semakin mereka besar pasarnya, ya. itu dia. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang harus di garis bawahi adalah ancaman bagi bangsa kita sebenarnya. Iya. Semakin banyak pecandu ya semakin Betul. besar Ya. jumlah Ya. peredaran narkobanya. Betul. Kita akan kehilangan generasi. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bisa jadi Indonesia cuma tinggal sejarah. Habis Kak. Semua generasi muda yang kedepannya itu mereka adalah sebagai pelaksana pembangunan yang menerima tongkat estafet pembangunan, mereka udah mati sia-sia karena narkotika. Apakah kita harus menunggu sampai itu terjadi? Kalau bisa jangan. Lah itu dia. Saya dengar kemarin Eklesia juga mendapatkan sertifikat standar nasional Indonesia, ya, akreditasi iya, ya. betul. Itu apa Bu? Sertifikat apa? Satu. Kalau di IPWL? Ya, jadi itu yang menerbitkan adalah Badan Standarisasi Nasional. Kebetulan kita menerimanya pas di hari akreditasi nasional, Kak. Ya. Dengan adanya sertifikat itu membuktikan bahwa Eklesia ini dianggap sudah memenuhi standar dalam pelayanan rehabilitasi. Gitu, mulai dari SDM-nya, fasilitas sarana prasarana, program-programnya. Itu 3 hal itu yang akhirnya menjadikan Eklesia layak untuk menerima itu. Jadi prosesnya penilaiannya juga nggak serta-merta ya. 1 tahun. 1 tahun. Iya, dan pertama kali tempat rehabilitasi yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi pada Eklesia. Berarti tidak semua IPWL bisa dapat sertifikat itu? Iya, karena memang prosesnya memang ribet ya, memang ribet. Kemudian perlu juga dukungan-dukungan sebenarnya untuk benar-benar lembaga ini bisa sesuai dengan standarnya SNI, begitu. Iya. Ini yang membuat Bu Jessica yakin Eklesia ini bisa terus eksis sampai nanti salah satunya beberapa tahun ke depan, yes, dan masih panjang umurnya. Iya, salah satunya ini. Dengan kita mendapatkan sertifikat ini adalah merupakan penghargaan buat diri kita sendiri ya sebagai pelaksana pemulihan di Eklesia. Jadi celotehnya kayak gini Kak, udahlah kita nggak dihargai ya, sumbangsih kita, peran serta kita ini tidak mendapatkan apresiasi, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting masyarakat khususnya mereka yang sudah terbantu merasakan manfaatnya keberadaan kita, sehingga sertifikasi yang sudah kami terima kemarin itu adalah satu bentuk pencapaian. Ya, pencapaian yang menurut kami ini adalah hal yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Gitu. Dan ini menjadi menjadi motivasi tersendiri ya, betul. Dengan sertifikat ini. Betul. Jadi bukan penghargaannya sih, tapi ini adalah merupakan pencapaian yang memotivasi kami ini yang melakukan pemulihan itu. Hiburan ya, sudah sangat menghibur. Sekarang gimana Bu kondisinya yang di Kediri sendiri, para teman-teman pecandu ini? Kalau teman-teman pecandu, saya bersyukur ya, kita sudah mulai buat satu komunitas ya, jadi mereka yang sudah mengikuti rehabilitasi, karena untuk mengantisipasi relaps itu ya, jadi adiksi itu kan telur adiksi itu ada fase relaps gitu Kak. Jadi kita sudah buatkan mereka
forum komunikasi begitu untuk saling menguatkan. Karena di pemulihan itu terapi kelompok ini sebenarnya kalau saya katakan 70% amat sangat menunjang pemulihan. Gitu. Mereka bisa sembuh semua? Sembuh tidak, pulih ya. Pulih ya. Ya, sembuh tidak ya, karena menurut psikiater kami, orang yang sudah menggunakan narkotika itu seumur hidup. Karena yang diserang kan saraf pusat otaknya. Kalau saraf pusat otaknya sudah ini ya, sudah terkontaminasi dengan itu, mujizat ya, Kak, kalau saya bilang. Gitu. Ya, ini pesan terakhir lah di obrolan kita hari ini untuk teman-teman pecandu ini. Apa yang mau disampaikan atau mungkin ke orang-orang yang sekarang mulai memakai mulai coba-coba mulai coba-coba dan mulai ketagihan untuk terus memakai. Apa yang mau disampaikan Bu Jessica? Mungkin saya ke dua golongan masyarakat, Kak. Ya. Pertama, masyarakat yang sama sekali tidak menggunakan narkotika. Dan yang kedua, masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkotika. Ini menurut saya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk kita benar-benar membuat lingkungan kita bersih dari narkoba. Yang pertama, masyarakat yang bersih. Jadi tidak bisa juga nih kita yang saya kan nggak pakai, saya jauh dari lingkungan itu. Peran serta sebagai masyarakat ini juga sangat dibutuhkan. Artinya masyarakat yang clean harus tahu bagaimana caranya ketika dia mengetahui ada kelompok yang menggunakan narkotika. Apakah itu tetangganya ataukah itu siapapun itu yang dia ketahui. Ya menurut undang-undang harus menginformasikan kepada siapa? Kepada IPWL, institusi penerima wajib lapor. Supaya apa? Supaya kami ini bisa melakukan upaya persuasif terhadap target itu. Nah, masyarakat juga nggak perlu takut, Kak, untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika karena undang-undang menjamin kerahasiaannya. Terus yang kedua, masyarakat yang sudah terlanjur, saya menghimbau manfaatkan IPWL. Ya, mumpung IPWL masih ada. Ya, saya harus lakukan itu ya. Kalau nggak ada, ya saya nggak tahu ini. Manfaatkan keberadaan IPWL untuk melaporkan diri atau melaporkan pihak-pihak lain yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Supaya apa? Supaya pasar narkoba ini, pasar peredaran narkoba ini bisa benar-benar kita putus. Itu saja sebenarnya untuk supaya lingkungan kita benar-benar bersih. Nah, kalau terkait dengan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, keterpaduan dari kami sebagai pendamping, sebagai konselor adiksi dan juga keluarga, itu harus bersama-sama. Berarti yang teman-teman sekarang masih kecanduan, jangan takut untuk ke IPWL. Ya, melaporkan diri ke IPWL. Dijamin tidak dipidana, dijamin kerahasiaannya juga. Itu dua hal itu yang sebenarnya kan sangat dibutuhkan oleh seorang yang kecanduan. Ya, kita berharap semakin baik nanti, Bu. Ya, kondisinya. Amin. Ya. Karena kalau seperti ini terus, ini bahaya ini. Ya. Mengancam ketahanan negara kita. Ketahanan generasi kita. Betul. Terima kasih Bu Jessica. Sama-sama. Obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana dengan kondisi yang ada. Ya, saya katakan sangat miris sekali. Supaya tetap semangat ya. Okay. Baik, terima kasih Bu Jessica. Terima kasih.